Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bimbingan pengembangan karakter remaja pada mata kuliah konseling remaja dengan mengaku Ibu Ketia SPD NPD. Sebelum memasuki materi, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Adira Dwi Sudarani dengan 120215101. Selanjutnya ada Jumatri dengan NIM 120215103. Selanjutnya ada saya sendiri Muskir Zita Khairul dengan NIM 120245106. Dan yang terakhir ada Nurul Asma Febriani Ritonga dengan NIM 12011151020. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama ada pengertian karakter yang dikembangkan, pendekatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, dan yang terakhir itu strategi pengembangan karakter di sekolah. Materi pertama yaitu pengertian karakter. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter. Berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Sedangkan secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia secara pada umumnya bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Selain itu, pengertian pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui kegiatan bimbingan, ajaran, latihan, serta penggunaan alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai karakter yang dikembangkan. Dalam publikasi Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional berjudul Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter telah mengidentifikasi 18 nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. 18 nilai tersebut yang pertama adalah religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melakukan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua ada jujur. Jujur adalah perilaku yang didasari pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi ini sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat yaitu disiplin, yang dimana disiplin ini adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima ada kerja keras. Kerja keras tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Lalu yang keenam ada kreatif. Kreatif ini adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh itu mandiri. Mandiri ini sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung dalam orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedelapan demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang kesepuluh ada semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11 itu ada cinta tanah air.
Nah, cinta tanah air ini sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan menghargai yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Yang ke-12 yaitu menghargai prestasi. Menghargai prestasi ini sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-11 itu yang ke-13 itu ada bersahabat atau komunikatif. Bersahabat ini merupakan sikap dan tindakan terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. Yang ke-14 itu ada cinta damai. Cinta damai adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Lalu yang ke-15 ada gemar membaca. Gemar membaca ini kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. Lalu yang ke-16 itu ada peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Yang ke-17 peduli sosial. Nah, peduli sosial ini sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Yang ke-18 tanggung jawab. Tanggung jawab ini sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada bagian C, yaitu pendekatan pendidikan karakter. Terdapat 3 pendekatan dalam PPK atau penguatan pendidikan karakter secara konseptual. Yang pertama, ada pendidikan karakter berbasis kelas terbatas pada relasinya antara guru dan siswa di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, ada pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, merupakan pembentukan karakter yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah, namun masih terbatas sebagai kegiatan di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa PPK ini dalam berbasis budaya sekolah dilaksanakan antara lain melalui hal-hal yang akan kami jelaskan. Pertama itu, menekankan pada pembiasaan nilai-nilai karakter dalam keseharian sekolah. Yang kedua, menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan sekolah, melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi peserta didik melalui kegiatan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Yang keempat, memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah. Yang terakhir, mempertimbangkan dan mengevaluasi norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Yang terakhir teman-teman, atau bagian ketiga, yaitu ada pendidikan karakter berbasis masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan karakter berbasis masyarakat adalah berbagai macam bentuk kolaborasi antara sekolah dengan pihak lain di luar lingkungan sekolah, terutama orang tua dalam bentuk komite sekolah atau kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga dan komunitas lain yang mendukung proses pembentukan karakter peserta didik. Dan teman-teman, mungkin itulah pendekatan pendidikan karakter yang bisa kami sampaikan. Baiklah teman-teman, masuklah kita kepada bagian D, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter ini atau PPK bertujuan yang pertama, yaitu pembangunan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Nah, jadi teman-teman, mengapa karakter ini itu dibuat? Karena agar peserta didik
pada tahun 2045 atau pada tahun yang akan datang, mereka siap menghadapi berbagai dinamika-dinamika yang ada di masa depan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Lalu yang terakhir adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Masuklah kita kepada bagian E, yaitu strategi pengembangan karakter di sekolah. Nah, untuk melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, ada beberapa strategi yang ditempuh oleh pihak sekolah seperti pimpinan, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau konselor, serta staf sekolah. Strategi ini dijelaskan oleh Bapak Yusuf L.N. dan Sugandi pada tahun 2016. Yang pertama adalah menciptakan iklim religius yang kondusif. Nah, strategi ini itu dimaksudkan adalah bahwa sekolah dalam hal ini, pihak pimpinan sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya perlu memiliki komitmen yang sama untuk merealisasikan atau mengamalkan nilai-nilai agama atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dalam proses pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua adalah menata iklim sosio-emosional. Nah, sekolah merupakan lingkungan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi sosial dan emosional peserta didik. Untuk itu, sekolah perlu memfungsikan dirinya sebagai lingkungan yang mendukung berkembangnya kedua kompetensi peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga adalah membangun budaya akademik. Nah, sekolah juga sebagai lembaga pendidikan perlu membangun budaya akademik di kalangan peserta didik. Dalam hal ini, pimpinan sekolah dan guru-guru perlu menampilkan dirinya sebagai figur atau panutan yang memberikan suri tauladan kepada peserta didik dalam membangun budaya akademik ini. Lalu yang berikutnya adalah terpadu dengan proses pelajaran. Nah, pendidikan ini bukanlah mata pelajaran, tetapi setiap guru dituntut untuk menanamkan nilai karakter atau akhlak mulia itu kepada peserta didik. Cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam menanamkan karakter tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah kita dapat memberi teladan kepada peserta didik dalam bertutur kata yang santun, berpakaian yang bersih dan sopan, dan disiplin dalam mengajar. Lalu yang kedua adalah mengairkan nilai-nilai karakter dengan materi pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Lalu yang berikutnya adalah bersikap objektif dalam memberikan nilai. Lalu yang terakhir adalah kita dapat memberikan reward atau penghargaan atau pujian kepada peserta didik yang berprestasi atau berperilaku baik dan memberikan hukuman yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Nah, lalu adalah terpadu dalam program bimbingan dan konseling. Nah, baik sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program bimbingan dan konseling, pendidikan karakter itu juga diintegrasikan juga ke dalam program tersebut. Dalam pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memasukkan ke dalam 4 area bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir. Ya. Lalu untuk yang berikutnya adalah terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pendidikan karakter ini juga dapat dipadukan ke dalam kegiatan seperti kepramukaan, palang merah remaja, olahraga, kesenian, dan keberanian atau kerohanian. Jadi nilai-nilai karakter ini juga dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya kedisiplinan, kejujuran, sportivitas, tanggung jawab, kebersamaan, toleransi, keberanian, dan kehalusan budi. Lalu yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak lain. Nah, untuk membangun karakter peserta didik, sekolah dapat juga bekerja sama dengan pihak lain, baik instansi pemerintah atau swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun para pengusaha. Jalinan kerjasama ini juga semakin dirasakan pentingnya apabila dikaitkan dengan banyaknya faktor penyebab rusaknya moral atau karakter peserta didik yang berasal dari luar sekolah. Mungkin itulah beberapa strategi pengembangan karakter di sekolah. Teman-teman, masuklah kita kepada kesimpulan di mana pendidikan karakter adalah usaha atau
bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar manusia berperilaku sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Yang mana pendidikan karakter ini ialah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk bisa mengenal, memahami, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, serta penggunaan pengalaman. Yang mana tujuan dari pendidikan karakter atau bimbingan karakter ini ialah penanaman dan pengembangan nilai-nilai positif untuk membentuk akhlak yang sesuai dengan harapan, juga mendasarkan dan memfasilitasi bentuk pendidikan yang baik dan positif, sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang unggul, bermartabat, dan memiliki wawasan yang luas. Dimana manfaat dari pendidikan karakter ini diharapkan bisa mengurangi keterpurukan moral yang marak terjadi pada saat ini dan juga membangun karakter peserta didik menjadi lebih positif. Dan yang terakhir adalah 18 nilai karakter yang perlu dikembangkan melalui bimbingan karakter ini, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir, tanggung jawab. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.